Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sesuai yang sudah disampaikan tadi, sudah pukul 8:10, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita eh, buka dengan doa ya Bapak Ibu. Di sini yang biasa memimpin doa siapa? Biasanya Pak Ferry, Pak, yang memimpin doa. Oh, Pak Ferry. Oke, baik. Kalau gitu saya akan pimpin untuk doa ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai uh, pelatihan pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa ya Bapak Ibu. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kita mulai hari ini dengan berdoa, akan diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya, Amin. ya, oke, kita akan saya sebentar. Saya perlu. Mhm. Saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Oke. Pak. Baik, kita mulai saja pelatihan pada pagi hari ini. Saya ucapkan Bapak Ibu untuk selamat bergabung dalam sesi pada hari ini, Oke, yaitu Andre. mata pelatihan promosi perpustakaan ya pada diklat penguatan Jabatan Fungsional Pustakawan Angkatan Kedua. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu sebagai fasilitator pada hari ini, yaitu nama saya Haryo Nurtiar, tertulis di apa di nama Zoom saya juga dengan menggunakan nama yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Saat ini saya menjadi widyaswara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga menjadi tutor di program studi arsipan di Universitas Terbuka. Pendidikan saya tempuh pada jenjang S1 dan S2 di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perpustakaan Nasional, saya pernah menjadi arsiparis dan juga pustakawan di Universitas Indonesia. Ini kontak saya, email dan telegram saya. Kemudian ini beberapa media sosial yang saya miliki. Media sosial ini temanya masih seputar perpustakaan ya Bapak Ibu. Kemudian eh, ini buku yang sudah saya terbitkan, judulnya The Secret of Library Marketing. Eh, Bukunya bahasa Indonesia. Ini untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu perpustakaan. Karena memang buku-buku tentang ilmu perpustakaan, terutama yang berbahasa Indonesia, itu sangat jarang ditemui ya di Indonesia, apalagi tentang library marketing. Karena kebetulan saya juga memiliki minat dalam bidang bisnis, eh, dan saya menggabungkan kedua konsep tersebut, library marketing, dan saya bawa ke dalam dunia perpustakaan. Dan bagi Bapak Ibu yang memang berminat untuk buku ini, Bapak Ibu bisa mendownload dari LDK. Sudah saya upload di sana. Bukunya bebas dan bebas disebarluaskan gratis ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, deskripsi mata pelatihan ini yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini diharapkan
Bapak Ibu mampu membuat materi promosi perpustakaan. Eh, Kemudian untuk eh, memang sesi ini dijadwal sampai pukul 13.45 ya Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak akan menghabiskan waktu untuk ceramah sampai pukul 13.45 karena mata pelatihan ini disampaikan dengan metode pendekatan orang dewasa ya. Eh, jadi ada baiknya memang nanti di kelas sumber pengetahuan bukan hanya dari saya, mungkin bisa saja dari Bapak Ibu, dari sharing Bapak Ibu. Dan makanya ada kombinasi atau tidak hanya ceramah yang saya berikan, tetapi juga nanti ada video, lalu juga ada pengerjaan tugas, tugas mandiri dan juga tes formatif. Dan waktu yang sampai pukul 13.45 itu saya hanya akan gunakan untuk ceramah sampai sekitar pukul 10.15. Lalu sisa waktunya buat bagi Bapak Ibu dari pukul 10.30 sampai 13.45 Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas mandiri dan juga mengerjakan tes formatif secara mandiri. Jadi tidak perlu hadir di dalam Zoom. Bisa nanti setelah sesi ceramah ini bisa Bapak Ibu bisa keluar dari Zoom. Hal ini saya lakukan karena supaya memberikan ketika nanti selesai pukul 13.45 harapannya tidak ada lagi penugasan yang harus dikerjakan. Jadi penugasan ya di waktu pelatihan ini saja, seperti itu. Lalu oh ya, untuk penilaian saya ambil dari tes belajar mandiri yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, kemudian dari tes formatif, lalu juga dari penugasan. Nah, bagi Bapak Ibu yang menginginkan nilai tambahan, Bapak Ibu bisa berperan aktif selama sesi ceramah ini, sesi Zoom ini. Jadi entah aktif bertanya ataupun menjawab. Nanti akan saya catat nama-namanya. Untuk itu, untuk nama di Zoom diharapkan memakai nama yang sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Lalu hari ini kita akan membahas apa, Bapak Ibu? Yang pertama kita akan bahas mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Karena ini ada kaitannya dengan promosi ya. Lalu buyer persona, kemudian ada produk perpustakaan, lalu media promosi, kemudian copywriting. Lalu dari sana untuk pembuat setelah mengenal siapa pemustaka kita ada lewat buyer persona, lalu mengenali apa yang kita miliki di perpustakaan, lalu mengenali media-media promosi untuk melakukan promosi, lalu membuat teks promosinya dengan copywriting. Lalu kita akan mempelajari tentang pembuatan kontennya dan bagaimana strategi promosinya, serta yang terakhir setelah mengetahui itu semua, untuk bagaimana kita merencanakan program promosi. Oke. Dan Bapak Ibu buat yang bertanya mohon menjawab pertanyaan diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu dan tidak perlu harus saya tidak menyediakan sesi khusus misalnya nanti di akhir untuk tanya jawab, langsung saja di tengah-tengah Bapak Ibu bisa langsung raise hand. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai. Nah, dari sini kita bisa ambil menarik satu kesimpulan bahwa jualan tanpa bicara adalah membangun brand ya atau membranding. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita membangun brand itu butuh waktu yang lama. Seperti misalnya berbagai produk-produk yang membranding, yang ketika jualan tidak menonjolkan fitur. Mereka melalui jalur yang soft ya. Ketika beriklan, mereka
mereka jual adalah value. Yang mereka sampaikan adalah nilai-nilai dari brandnya, bukan untuk jualan secara langsung. Nah, kebanyakan apa banyak sayangnya memang memang ketika kita melakukan promosi, kita ada yang jalur singkat dan jalur lambat. Kalau jalur lambat, dia efeknya kepada peningkatan brand kita. Artinya nanti brand kita akan tumbuh secara perlahan. Tapi memang untuk membangun brand memang harus seperti itu. Butuh waktu lama dan secara apa meningkat pelan-pelan. Beda dengan jualan secara langsung ya atau hard hard selling. Kalau promosi untuk membangun brand biasanya lebih kepada soft selling. Ketika menjual sesuatu, dia kan langsung seperti Bapak Bapak Ibu kalau perhatikan di live Shopee ya, itu kan mereka rata-rata langsung hard selling, langsung jualan jualan jualan. Ngasih tahu fitur-fitur segala macam. Tapi kalau membangun brand, dia tidak fokusnya kepada fitur keunggulan atau keunggulan dibandingkan merek lain, tetapi lebih kepada menyampaikan nilai-nilai. Misalnya seperti Oreo, Bapak Ibu perhatikan nggak? Oreo itu dia menjual ketika iklan dia kan nggak menyebutkan Oreo kandungannya apa atau Oreo lebih enak daripada biskuit lain, nggak. Kalau diperhatikan Bapak Ibu, Oreo itu menonjolkan nilainya, kekeluargaan, keceriaan anak-anak seperti itu. Itu kenapa brand yang ada di benak orang-orang terhadap Oreo adalah eh, Oreo itu lucu, unik, apa bukan unik ya, lucu, eh, apa namanya, semangat seperti itu. Begitu juga ketika Bapak Ibu melihat iklan rokok ya, dulu iklan rokok sekarang kan sudah jarang ya, atau nggak ada lagi iklan rokok ya di televisi ya. Mereka tidak mengiklankan fitur-fitur produknya, misalnya pakai apa kretek berapa kandungannya apa enggak, yang ditonjolkan oleh iklan rokok. Jadi meskipun dia memang dilarang ya langsung memperlihatkan rokok, tetapi mereka karena dilarang itu, akhirnya yang mereka promosikan adalah brandnya, bukan dari fitur-fitur rokoknya itu sendiri. Jadi yang mereka iklankan adalah eh, apa namanya adalah nilai-nilai dari brandnya. Misalnya kalau dulu Bapak Ibu mungkin pernah ingat iklan rokok Marlboro dengan iklan koboi naik kuda. Nah, value itu yang mau ditonjolkan. Nah, nilai itu bahwa dengan merokok Marlboro akan terlihat jantan. Nah, seperti itu. Kemudian dulu pernah ada iklan Sampurna Hijau. Sampurna Hijau dia menampilkan persahabatan. Itu nilai yang akan diambil. Lalu kalau produk sirup misalnya seperti Marjan, itu nilai yang mau disampaikan adalah nilai-nilai eh, itu bulan Ramadan, nilai-nilai seperti itu. Jadi dekat dengan apa kekeluargaan. Itu kenapa ada yang bilang kalau iklan Marjan itu muncullah iklan Marjan di televisi pertanda Ramadan sudah dekat kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan perpustakaan itu sendiri? Lalu jualannya itu seperti apa kalau perpustakaan? Perpustakaan itu bukan jualan dalam artian perpustakaan konvensional ya. Bukan dalam artian jualannya ada transaksi berupa uang ya. Jualan perpustakaan itu seperti mempromosikan perpustakaannya, mempromosikan produknya. Transaksi itu terjadi ketika seseorang memanfaatkan layanan perpustakaan. Jadi dengan jadi anggota, baca buku, eh, meminjam buku seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Belum ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan lanjutkan. Marketing versus promotion. Nah, di sini saya ingin dengar nih, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, marketing itu sama nggak dengan promosi? Atau marketing itu berbeda dengan promosi? Dan jelaskan alasannya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab yang Bapak Ibu ketahui saja. Ini nanti akan mendapatkan nilai tambahan ya Bapak Ibu bagi yang aktif. Silahkan Bapak Ibu. Izin Pak Rio, Iya, Pak siapa? Pak Alek. Soalnya namanya masih nama instansi ya. Iya, iya belum 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 rename Pak. Nah, Iya, Pak Alex siapa? Alek Iskandar. Alex Iskandar. Iya. Ya, silahkan Pak. Saya mencoba memberi pendapat saya tentang marketing dan promosi. Ini karena teman-teman tidak ada yang resign gitu kan, daripada bengong gitu kan. Yang penting cuap-cuap aja gitu kan. Ya, ya, Kalau ya. menurut pendapat saya, Pak, marketing dan promosi itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan, tapi mereka berbeda. Promosi adalah bagian dari marketing. Hmm? Marketing itu bagaimana tata cara mengelola sesuatu. Nah, di Hmm. dalam mengelola itu salah satu bagian dari marketing itu adalah promosi. Nah, maka boleh dikatakan marketing dan boleh kalau bahasa gampangnya kita lah marketing itu sudah hampir pasti ada promosi promosi gimana ya marketing itu apa promosi adalah bagian dari marketing itu aja lah Pak. Oke, baik. Terima Oke, kasih Pak Alex. oke mungkin Iya, cukup sekian Pak. iya. Ya, Pak Haji nih sudah resen. Silahkan. Oh iya Oh, Pak, ya. Eh, kalau menurut saya ini Pak pribadi, Mhm, mhm, kalau marketing itu dia itu apa ya, cakupannya itu lebih luas dan fokusnya lebih ke jangka panjang. Nanti ke mhm, depannya bagaimana. Tapi kalau promosi itu cakupannya ya sekarang ini untuk mhm. mengejar target penjualan sebanyak mungkin di masa sekarang ini Pak. Cakupannya lebih pendek daripada marketing. Kalau menurut Oh, saya seperti itu Pak. oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Yang lain ada? Ini baru dua orang nih, Pak Alex dan Pak Haji ya. Belum? Oke, baik. Jadi tadi Pak Haji nama lengkapnya Haji aja atau ada Aji tambahan? Prasetyo Putranto Oh, Pak. oh, Haji biar saya catat dulu ya, Prasetyo Putranto. Dari Dinpersip Salatiga, Pak. Iya, oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan jelaskan apa sih konsep marketing dan apa konsep promotion. Jadi, kalau marketing dan promotion benar sekali bahwa marketing dan promotion itu berbeda, tetapi ada hubungannya. Dan promosi itu ada di dalam pemasaran atau marketing. Jadi bagian kecil dari pemasaran, salah satu bagian kecil dari pemasaran adalah promosi. Marketing atau pemasaran sederhananya adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Itu dengan definisi ini, maka pemasaran tidak hanya berlaku di dalam dunia bisnis, tidak hanya berlaku dalam dunia ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam kehidupan kerja itu ada yang namanya pemasaran dan itu pun berlaku untuk baik individu maupun instansi ataupun sekelompok orang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Dulu Bapak Ibu pernah kan waktu remaja suka dengan lawan jenis. Nah, jelas tujuannya untuk mendapatkan hati si dia misalnya. Kemudian disinilah berlaku ilmu marketing. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hati si dia? Misalnya, cara yang digunakan berusaha tampil menonjol di antara teman-teman yang lain. Berusaha cari perhatian. Sering lewat di depannya misalnya. Atau
berpakaian lebih baik, lebih wangi misalnya, lebih rapi, berusaha terlihat pintar misalnya. Nah, itu adalah marketing. Memasarkan diri kita supaya bisa mendapatkan hati target kita. Nah, itu seperti itu. Dan ini pun diterapkan pada, saya pernah ada dosen salah satu dosen di FISIP UI, dia pernah memberikan tugas kepada mahasiswanya. Jadi di kelas itu ditanya, siapa yang sekarang masih jomblo? Ada nih beberapa orang. Siapa yang jomblonya paling lama? Nah, hasilnya ada tuh satu orang yang jomblonya paling lama. Tugas dari dosen ini apa? Tugasnya adalah eh, mencarikan si mahasiswa tadi eh, apa namanya pacar. Jadi siapa yang bisa mencarikan si mahasiswa ini pacar, bisa mendapatkan, kalau si mahasiswa ini bisa dapetin pacar, berarti ntar dia dapat kelompok yang berhasil akan mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, itulah dia salah satu contoh ya penerapan pemasaran di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan promosi itu sendiri? Promosi merupakan bagian dari pemasaran. Dan pada dasarnya atau sederhananya, promosi adalah komunikasi. Jadi, mengkomunikasikan apa yang kita punya kepada target promosi kita. Karena ada kata target, artinya tidak sembarangan, tidak ke semua orang ketika kita melakukan promosi, tidak ke semua orang. Banyak sekali yang orang ketika melakukan promosi ada melakukan kesalahan ini. Jadi dia melakukan promosi ke semua orang, padahal tidak semua orang membutuhkan atau menginginkan produk kita. Misalnya ada sebuah atau kios duren. Dia mau mempromosikan buah durennya. Otomatis kan dia harus eh, ketika tindakan yang salah kurang tepat adalah ketika dia mempromosikan warung atau toko durennya ke semua orang. Padahal kan nggak semua orang suka buah duren. Maka tindakan yang tepat adalah mempromosikan tokonya kepada orang-orang yang memang berminat terhadap buah duren. Cara taunya gimana? Nanti akan saya jelaskan ya cara mengetahui bagaimana minat seseorang. Nah, promosi itu pada dasarnya itu menjembatani tadi misalnya warung duren kita komunikasikan kepada orang-orang yang memang hanya mencintai duren. Kenapa harus tertarget, harus tidak boleh ke semua orang? Karena untuk efisiensi, untuk baik uang dan juga tenaga misalnya. Jadi supaya promosinya itu tidak mubazir seperti itu. Begitu juga dengan perpustakaan. Misalnya ada perpustakaan mengadakan kegiatan, misalnya kegiatan diskusi politik misalnya, atau diskusi tentang pemilu. Diskusi tentang pemilu. Lalu perpustakaan melakukan promosi tentang kegiatan tersebut. Yang dipromosikan misalnya melalui media sosial. Hal yang kurang tepat dilakukan adalah dia langsung, misalnya taruhlah kita menggunakan promosi yang berbayar ya, supaya lebih tertarget. Perpustakaan mempromosikan ke semua orang, ke semua pemustakanya. Padahal pemustakanya ada yang dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan acara tersebut itu ditujukan hanya untuk yang memiliki hak pilih misalnya. Jadi ujung-ujungnya promosinya jadi kurang efektif, mubazir, sia-sia mengeluarkan uang ya. Mungkin hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang memang terkena, tapi
efektivitasnya tidak sampai 100%, seperti itu. Atau contoh lain misalnya perpustakaan mempromosikan ada suatu perpustakaan, pemustakanya kebanyakan pengguna media sosial, Instagram dan juga TikTok. Tapi perpustakaan hanya mempromosikannya lewat Facebook. Itu nggak nyambung, jadinya nggak kena, nggak tepat sasaran. Akhirnya promosinya menjadi sia-sia. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini marketing mix atau bauran pemasaran. Di dalam pemasaran itu ada yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Dan bisa dikatakan bauran pemasaran ini adalah elemen-elemen yang membentuk pemasaran ya atau marketing. Marketing mix ini atau bauran pemasaran ini pada awalnya hanya ada 4 atau disebut 4P ya. Produk, price, dan place serta promotion. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dunia marketing, itu pun bauran pemasaran ini semakin berkembang menjadi 8. Ada yang 7, ada yang 8. Ada yang pertama adalah produk. Produk itu fokusnya kepada produk. Gimana menghadirkan produk yang sangat berkualitas. Jadi kalau zaman dulu memang orang masih melihat produk ya. Sekarang juga masih banyak sih, walaupun orang-orang juga keputusan jual atau beli itu hanya mengandalkan dari, misalnya ada yang hanya mengandalkan dari sisi emosional saja. Tapi masih banyak orang juga yang melihat produknya. Misalnya seperti kalau orang membeli ponsel, ada sekelompok masyarakat banyak yang memilih karena memang melihat brandnya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, dari sisi emosionalnya. Misalnya mau pilih apapun speknya, pokoknya saya cuma mau Samsung sama Apple. Udah itu, dia nggak ngelihat spek. Jadi dia nggak ngelihat produk. Tapi masih banyak juga orang yang melihat produk. Nah, dia mau misalnya lihat fitur-fiturnya, seperti misalnya orang yang pengen handphone Android tetapi kameranya cukup baik, mereka bisanya melihat belinya Vivo misalnya atau Oppo. Tapi yang memang speknya oke tapi harganya agak miring, mereka biasa beli produk Xiaomi misalnya seperti itu. Nah, produk di perpustakaan, produk itu sendiri adalah koleksi perpustakaan, fasilitas di perpustakaan, layanannya. Ya, itulah produk dari perpustakaan. Jadi bagaimana perpustakaan bisa memaksimalkan produknya. Misalnya dengan kebijakan pengembangan koleksi yang baik. Nah, itu juga salah satu contohnya. Kan jangan sampai koleksi perpustakaan itu tidak ada tidak ada pemustakanya. Dalam artian misalnya koleksinya nggak nyambung sama kebutuhan sama dan keinginan pemustaka. Misalnya kalau di perpustakaan itu ada buku-buku tentang di suatu perpustakaan ada buku-buku tentang tentang akuntansi. Tapi masyarakat di sekitarnya nggak ada yang suka dengan tidak ada yang minat dengan topik-topik akuntansi. Ujung-ujungnya jadi mubazir pengadaan buku tersebut. Lalu dengan fasilitas. Lalu fasilitas di sini misalnya perpustakaan kebetulan punya anggaran. Dan di sekitar perpustakaan situ eh, tidak banyak keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak kecil. Tapi perpustakaan tidak mau menganggarkan untuk pengadaan fasilitas anak, misalnya untuk permainan anak dengan berbagai argumennya. Padahal kalau dia mengadakan fasilitas bermain anak, tentu ada kemungkinan akan lebih meningkat lagi kunjungan ke perpustakaan. Tapi sayangnya tidak dilakukan, padahal anggarannya bisa.
Nah, itu dari produk perpustakaan ya, produk yang perlu dimaksimalkan. Lalu price. Price ini kalau harfiahnya adalah harga, tetapi bukan hanya dalam hal uang ya. Price di sini adalah ketika eh, pengorbanan atau usaha apa yang dilakukan seseorang untuk bisa mendapatkan produk kita. Jadi kalau di dunia bisnis tentu price itu adalah harga karena itu yang pengorbanan yang harus diberikan untuk bisa mendapatkan suatu produk. Kalau di perpustakaan, karena perpustakaan konvensional itu adalah non-profit, jadi kan bukan pengorbanannya bukan uang ya, tetapi hal-hal lain. Misalnya dari sisi apa namanya tenaga, dari sisi waktu. Pemustaka itu untuk perpustakaan misalnya butuh misalnya perpustakaan jauh dari tempat pemukiman, otomatis mereka kan ada pengorbanan yang harus mereka berikan dengan pengorbanan berupa waktu dan tenaga ke perpustakaan, atau perpustakaan jauh dari tempat public transportation atau transportasi publik. Jadi untuk datang ke perpustakaan itu agak sulit karena kurang strategis tempatnya. Atau perpustakaan punya perpustakaan digital. Nah, itu bisa mengurangi pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi si pemustaka tidak harus datang, bisa lewat aplikasi misalnya. Itu untuk price ya. Lalu place. Place ini terkait dengan bagaimana perpustakaan diakses. Kalau secara konvensionalnya place ini adalah tempat, tetapi kalau kita aplikasikan di masa sekarang, place ini adalah bagaimana suatu entitas itu bisa diakses. Apakah harus datang atau bisa lewat aplikasi, atau untuk misalnya punya nomor WA perpustakaannya bisa diakses melalui chat misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah promosi atau promotion yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu komunikasi, mengkomunikasikan produk yang kita punya kepada target promosi kita, target pemustaka kita. Lalu people. People ini fokusnya kepada bukan hanya SDM, tetapi juga stakeholders, lalu juga pemustaka kita. Jadi kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang sudut pandang orang-orang yang terkait dengan perpustakaan. Lalu proses. Proses ini fokus pada membuat sistematisasi, membuat sistem di perpustakaan. Bagaimana suatu perpustakaan berjalan dengan lebih teratur. Misalnya dengan cara membuat SOP, dengan cara membuat peraturan, membuat kebijakan yang harus dipatuhi baik oleh SDM perpustakaan maupun pemustaka. Kemudian physical evidence. Jadi bukti fisik di sini bukan hanya perpustakaannya ada, tapi juga fokus kepada desainnya menarikkah. Lalu kalaupun media sosial, apakah media sosialnya menarik atau tidak desainnya. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu kalau buka Instagram, kalau yang influencer atau selebgram yang baik ya, dia biasanya kalau dilihat di menu grid itu biasanya kelihatan rapih postingannya. Itu physical evidence. Kemudian productivity and quality, bagaimana perpustakaan bisa meningkatkan atau mempertahankan produktivitasnya dan kualitasnya dengan memberikan layanan prima, juga menghasilkan karya-karya tertentu khas perpustakaan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang menarik pemustaka untuk datang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Pak Irsyad. Silahkan Pak Irsyad. Pak, izin bertanya terkait Mm, marketing mix tadi. mm, Penyampaian dari Pak Haryo kan untuk yang
produk artinya perpustakaan itu kan produknya layanan dan koleksi. Kemudian price-nya itu tadi seperti yang Bapak jelaskan. Nah, kira-kira dengan mengusung konsep atau teori marketing dan promosi ini, selayaknya promosi misalnya bank atau dan lain-lain itu, bisa nggak kira-kira perpustakaan itu orientasinya berubah? Selama ini kan kita ketahui orientasi perpustakaan itu kan berorientasi kepada kebutuhan pemustaka. Nah, bisa nggak secara prinsip itu perpustakaan itu menjadi money oriented gitu Pak? Misal nih Pak, nah misalnya nih Pak, kita mempromosikan layanan perpustakaan, misalnya perpustakaan itu memiliki fasilitas yang sangat banyak. Ada bioskop mininya, ada ruang diskusi dan lain sebagainya, ada untuk pelatihan dan segala macam. Nah, dari situ bisa nggak perpustakaan mengambil berapa persen gitu hanya untuk kebutuhan pengelolaan perpustakaan, misalnya seperti rumah sakit pemerintah kan tetap orientasinya tetap ada mandinya Pak, walaupun mereka pelayanan kan gitu. Nah, perpustakaan ini kan belum pernah kedengaran nih Pak. Nah, kira-kira terutama karena kita banyak di perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah. Nah, teori-teori yang lama itu tentang perpustakaan itu not money oriented untuk di era 4.0 ini bisa nggak berubah seperti itu Pak? Atau di Indonesia sudah ada nggak perpustakaan pemerintah khususnya yang sudah menerapkan hal yang semacam itu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sangat up to date. Jadi gini, berarti secara sederhana pertanyaannya adalah apakah perpustakaan harus selalu non-profit atau tidak kan? Simpelnya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya perpustakaan pemerintah, saya belum pernah tahu. Tetapi kalau perpustakaan non-profit sudah mulai banyak, Bapak. Jadi seperti ini. Seperti kalau Bapak Ibu tahu kan Amazon, situs Amazon. Nah, Amazon itu punya namanya digital library yang bisa diakses oleh siapapun di dunia ini selama satu punya gadgetnya, yaitu Kindle. Yang kedua, membayar keanggotaan. Nah, membayar keanggotaan itu adalah tujuannya untuk profitnya dia. Jadi, siapapun yang bayar keanggotaan boleh mengakses seluruh koleksi digital milik Amazon. Sebagian keuntungan atau sebagian pemasukannya itu nanti diberikan kepada penulis yang bukunya dipinjam oleh pemustaka. Jadi oleh anggota ya. Ada anggota yang minjam buku A misalnya, maka si penulis buku A itu akan mendapatkan royalti. Tentu saja royaltinya tidak sebesar ketika buku itu dijual ya, beda. Tentu saja beda. Tetapi ini juga menjadikan ternyata bisa loh perpustakaan itu orientasinya adalah laba berupa uang. Dan bisa loh perpustakaan memberikan royalti kepada penulis. Ini yang dilakukan oleh Amazon. Lalu di Indonesia sendiri sudah ada yaitu Gramedia Digital. Mereka sama, konsep bisnisnya sama. Siapapun bisa mengakses ke koleksi perpustakaan digital milik Gramedia ini selama ada koneksi internet dan selama punya aplikasinya. Aplikasinya bisa di-install di Android. Kalau nggak salah harganya sekitar berapa ya? Sekitar tidak sampai 100.000 per bulan. Dulu saya menjadi anggota di Gramedia Digital dan memang karena memang kan terbitan digital banyak ya. Terbitan Gramedia banyak. Jadi semua terbitan Gramedia yang sudah didigitalkan kita bisa akses. Jadi lalu konsep yang lainnya adalah yang punya Storytel. Nah, salah satu aplikasi Storytel itu adalah dia konsep digital library yang sama. Selama kita menjadi member dan untuk menjadi member bayar ya, itu kita bisa akses semua koleksinya. Dan koleksinya cukup banyak dan buku-buku bestseller, internasional bestseller kebanyakan
yang bahkan dia bukan cuma teks tetapi juga audiobook. Jadi kalau saya berangkat kerja, biasanya saya dengerin Storytel itu sambil apa namanya dibacakan ya. Itu contoh perpustakaan-perpustakaan digital yang memang sudah money oriented, artinya benar-benar sudah bisa mendatangkan profit ya, bukan non profit lagi. Lalu konsep-konsep perpustakaan yang sudah mulai berubah misalnya seperti YouTube. YouTube itu bisa dikatakan sebagai perpustakaan. Perpustakaan video terbesar di dunia adalah YouTube dan dia profit oriented baik dari iklan maupun ada yang misalnya mau jadi YouTube Premium misalnya, bayar untuk YouTube Premium untuk menghilangkan iklan. Itu juga. Contoh lain kalau Bapak Ibu punya pelanggan streaming, nah itu pun salah satu bentuk transformasi atau disrupsi dalam hal perpustakaan ya, perubahan konsep perpustakaan. Jadi seperti misalnya Netflix, kita kan hanya meminjam istilahnya, hanya memutar di Netflix itu untuk nonton dengan bayar. Itunya tetap punya Netflix ya, videonya seperti itu. Jadi sekarang ini memang sudah mulai ada pergeseran atau udah mulai muncul nih perpustakaan-perpustakaan yang profit oriented. Lalu bagaimana dengan perpustakaan yang konvensional atau tradisional? Bisakah memberikan layanan-layanan yang profit? Mungkin bisa kalau dulu konsep klasik seperti layanan fotokopi itu bisa misalnya di sebagai salah satu sumber pemasukan. Kemudian dari sisi misalnya kita bisa penyewaan ruang, itu juga bisa untuk bisa jadi pemasukan. Atau kita bisa kalau nanti era WFH semakin naik ya, digital nomad, nanti orang bekerja butuh space misalnya, makanya bisa juga perpustakaan menyediakan co-working space untuk untuk mereka bekerja atau belajar atau menyediakan ruangan untuk diskusi. Itu juga bisa. Kemudian apalagi sekarang ini banyak praktisi-praktisi dalam bidang kursus ya, dalam bidang e-course itu juga kadang suka kopdar misalnya. Itu bisa perpustakaan menyediakan atau dengan berbayar misalnya dengan berbagai fasilitas seperti internet, tempat yang nyaman. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya ada fasilitas pencarian informasi yang khusus misalnya. Eh, jadi diberikan layanan untuk penelusuran informasi yang memang benar-benar untuk membantu misalnya suatu penelitian atau pencarian data yang memang khusus ya, atau mengaksesnya pun harus berbayar seperti jurnal-jurnal internasional. Atau bisa juga dengan layanan asistensi peneliti, itu juga bisa ditarik bayaran seperti itu. Atau perpustakaan membuat suatu produk kemas ulang yang bisa berbayar juga, itu juga bisa. Begitu, Pak Irsyad. Mungkin itu ya. Atau mungkin yang lain ada yang mau sharing. Eh, Bagaimana Pak Irsyad? Sudah? Iya Pak, kenapa saya tanya tadi Pak? Karena gini Pak, kita di beberapa tempat misalnya sebagai perpustakaan umum atau perpustakaan kabupaten kota atau provinsi lah, perpustakaan di daerah itu, terkadang kita mengalami dilema Pak. Kenapa? Ketika pada saat mau mengajukan anggaran misalnya. Nah, ada beberapa persepsi itu ketika kita dialog dengan pihak anggaran itu kita di nomor kesekian kan Pak. Kenapa? Karena kita bukan instansi penghasil misalnya. Ya, Nah, kan ya, yang ya. paling utama itu kan pasti instansi penghasil kan. Itu anggarannya pasti paling besar dan segala macam selain pendidikan lah gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya perpustakaan umum itu menerapkan
konsep layanan seperti tadi, misalnya orientasinya tetap kepada pelayanan, tetapi boleh juga mengambil sedikit keuntungan dari layanan tersebut. Nah, kita butuh nih Pak alasan kuatnya, misalnya dasar hukumnya itu. Kira-kira ada nggak, entah Perpusnas sudah buat dasarnya gitu kan, jadi bisa kita adopsi atau ada perpustakaan lain. Jadi mungkin bisa kita masukin ke Perda atau ke Perwako kita di sini. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin bisa menjadi inovasi juga sih Pak untuk Iya, iya. meningkatkan layanan kita. Mungkin tadi penjelasan dari Pak Haryo mungkin sudah cukup jelas juga dari instansi swasta yang bisa kita adopsi untuk Iya, layanan perpustakaan. Terima iya. kasih Pak. Iya, sama-sama. Memang untuk dasar hukumnya belum ada ya, tetapi mungkin Bapak bisa mengacu untuk PNBP tadi, aturan mengenai PNBP. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Irsyad untuk pertanyaannya. Ya, berikutnya Bu Rita, silahkan. Terima kasih Pak Mario atas kesempatan yang diberikan. Izin saya bertanya terkait dengan marketing mix. Ini kita pernah mendapatkan pencerahan terkait dengan layanan ya tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan itu tidak hanya fokus pada koleksi, tidak hanya pada layanan, tapi yang paling suatu perpustakaan yang akan menjadi besar jika dia bisa membangun komunitas, begitu ya Pak Mario. Jadi apa, saya dari siapa itu quote-nya David siapa katanya kemarin. Nah, relevansi dengan yang tadi saya sampaikan ini, apakah ini erat kaitannya dengan konteks marketing mix gitu ya, membangun komunitas ini di poin people kah, di poin proses kah gitu ya. Dan saya minta tipsnya. Kalau memang ini sangat tertarik untuk membangun komunitas ini bagian dari marketing mix ini kira-kira bentuk implementatif yang paling efektif gitu biasanya yang sudah dilakukan, itu barangkali pengalaman dari Bapak atau teman-teman supaya, karena membangun komunitas ini sangat menarik karena ini adalah salah satu tren katanya untuk kita transformasi perusahaan, tidak hanya koleksi lain, tapi bagaimana kita membangun komunitas dalam suatu perusahaan kita. Begitu mungkin Pak Rio yang ingin saya tanya, dan mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rita. Iya, jadi memang itu untuk basis komunitas itulah yang memang diadopsi atau apa namanya ya, sebagai dasar dari boomingnya media sosial. Media sosial itu kan berbasis komunitas. Mereka pemilik media sosial itu hanya menyediakan platform, ya yang isi masyarakat, orang-orang. Jadi bukan, jadi pemilik media sosial hanya sekedar mengatur saja. Tetapi intinya yang ngisi konten mereka, yang mempromosikan juga para pemilik akun. Jadi bukan apa istilahnya, yang justru yang lebih bekerja keras adalah pemilik akun. Andaikan misalnya media sosial, taruhlah misalnya Instagram, nggak ada yang posting, dia akan mati juga. Nah, emang di era sekarang komunitas itu sangat penting. Itu kenapa seperti brand-brand besar seperti Apple, Samsung, kemudian Huawei itu membuat sebuah namanya ekosistem ya, supaya tetap orang-orang itu tidak pergi kemana-mana. Bahkan sampai Apple tuh punya namanya komunitas namanya Apple Fanbase ya. Xiaomi punya, Samsung punya. Itu seperti hal-hal tersebut. Dan mereka juga ada beberapa dari brand-brand besar itu pun mendengarkan masukan dari komunitas. Nah, terkait perpustakaan, terkait hal ini, perpustakaan juga sangat penting memiliki atau punya komunitasnya sendiri supaya perpustakaan tetap tidak berjalan sendiri. Atau komunitas ini bisa juga berupa relawan ya Bapak Ibu ya. Atau bisa juga perpustakaan untuk contoh penerapannya, perpustakaan bisa terutama misalnya kalau di perpustakaan umum mungkin di sekitar
perpustakaan umum ada beberapa komunitas-komunitas. Bisa digandeng, misalnya untuk mengadakan acara yang terkait komunitas tersebut. Misalnya ada komunitas pesepeda. Kita bisa bekerja sama dengan komunitas tersebut, mengadakan misalnya diskusi tentang sepeda, menghadirkan pembicara terkait sepeda, lalu di situ ada dijejerkan buku-buku terkait sepeda. Nah, itu untuk membangun komunitas. Jadinya lebih dekat lagi dengan mereka. Lalu ada lagi komunitas urban farming misalnya, kita bisa guide mereka diskusi, mengadakan pameran, nah seperti itu. Kemudian bisa juga misalnya bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk membuat komunitas pecinta perpustakaan. Itu bisa juga. Jadi dari sekolah-sekolah itu ada beberapa wakilnya, siswa-siswanya yang bergabung di komunitas pecinta perpustakaan. Karena dengan adanya komunitas itu, ketika melakukan promosi, tidak terlalu berat. Kan biasa komunitas punya banyak personal ya. Mereka bisa membantu dengan memposting tentang perpustakaan. Lalu ketika mengadakan acara bisa menjadi relawan seperti itu. Kemudian kalau di perguruan tinggi misalnya, kan di perguruan tinggi ada organisasi-organisasi mahasiswa. Nah, kita bisa menggandeng komunitas-komunitas itu untuk mengadakan acara terkait dengan organisasi mahasiswa tersebut. Misalnya ada ada organisasi mahasiswa yang terkait misalnya olahraga memanah misalnya, atau menari. Kita bisa mengundang tokoh-tokoh misalnya dari tokoh-tokoh memanah atau penari misalnya, lalu juga untuk mengadakan talk show atau diskusi seperti itu. Dan bagian mana dari marketing mix ini yang terkait dengan komunitas, kita sebenarnya bisa beririsan dari beberapa elemen ini. Misalnya seperti promotion itu sudah pasti, people itu juga. Lalu juga ada nanti terkait produk dan place juga masih ada kaitannya, irisannya. Begitu Bu Rita. Ada lagi Ibu? Baik, terima kasih banyak Pak Haryo. Iya, Cukup Pak. sama-sama. Ya. Iya, berikutnya Bapak Muhammad Iwan, silahkan. Terima kasih Pak Aryo. Mohon maaf Ya. ini karena situasinya lagi ini makanya zoomnya lewat handphone ya agak Iya, terbatas nggak apa-apa. mungkin Pak. Ini Pak agak menarik sebenarnya apa yang sudah dibawakan oleh Pak Aryo ya. Pertama terkait promosi, saya cuma ingin pertama saya ingin sharing sedikit lah tentang perpustakaan yang profit ya. Kebetulan di tempat kami di sini itu Pak sejak awal 2024 kami punya teater mini. Itu sudah diresmikan penggunanya sejak akhir tahun 2003. 2024 itu sudah mulai aktif untuk digunakan. Kami itu kebetulan kemarin pada saat di awal tahun rapat dengan BPKAD, kami sampaikan bahwa kami punya fasilitas. Kalau misalnya fasilitas ini bisa kami gunakan untuk bisa mendapatkan profit buat PAD misalnya, kita bisa lakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini kemudian yang mencari siapa misalnya yang mau pakai teaternya untuk digunakan kan. Nah, kebetulan mulai tahun 2024 ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah ada beberapa unsur baik dari organisasi masyarakat maupun di dinas pendidikan sendiri. Ternyata mereka punya juga satu kelompok yang suka membuat film dokumenter tentang pendidikan. Nah, mereka ini kemudian yang aktif mencari di sekolah-sekolah lain, apakah di setingkat SMA, SMP, atau SD, siapa yang ingin nonton. Gitu. Nah, sewanya itu yang mereka ambil, kemudian sebagian diberikan kepada kami. Tapi itu disetorkan jadi ini, Pak, jadi PAD. Gitu. Jadi ada pendapatan asli daerah yang bisa dihasilkan dari situ. Akhirnya itu juga kemudian sedikit memacu teman-teman di sini untuk bisa bekerja, karena ternyata nantinya ada
ada timbal balik yang bisa diberikan kan, gitu. Ada timbal balik yang bisa diberikan baik dari pengelolaan keuangan anggaran di tingkat provinsi sendiri maupun untuk pemanfaatan di dalam internal perpustakaan sendiri. Itu Pak, maksudnya sering yang sudah kelihatan dari kegiatan COVID buat kami di sini. Terus kemudian yang kedua Pak, menarik sebenarnya di awal tadi waktu dijelaskan tentang branding ya. Kita tanpa promosi, kita tanpa berkata-kata, tetapi kita mampu mempromosikan apa yang menjadi maksud kita gitu sama orang kan. Mungkin sedikit saya mohon pencerahan dari Pak Ferry ya. Kalau ini kita bawa di ranah taruhlah misalnya bisnis pribadi ya. Kira-kira startingnya itu pada saat kita mulai memperkenalkan produk kita, apa yang harus kita siapkan, Pak? Oke. Baik, Nah, itu. sudah Pak Iwan? Nah, itu mungkin, iya, sudah. Oke. Itu saja, Pak. Sementara. Makasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Iwan. Nah, itu tadi menjawab ya pertanyaan dari Pak Irsyad dan Bu Rita ya, sekaligus bagaimana menggait komunitas. Lalu juga tadi Pak Irsyad juga bagaimana contoh penerapan perpustakaan bisa mendapatkan profit. Nah, itu contoh best practice lah. Cukup sangat inovatif ya dari tadi perpustakaan tempat Pak Iwan bekerja. Lalu terkait pertanyaan kedua, jadi bagaimana membangun brand ya Bapak ya, secara sederhana seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah Bapak harus merancang brand identity-nya. Brand identity itu visi dari brandnya Bapak apa? Value-nya apa? Misalnya tadi seperti kalau Bapak tahu Nike tadi, contohnya Nike itu ada dia value yang mau disampaikan adalah rasa semangat, sportivitas. Lalu kalau Bapak lihat Ferrari, value yang mau disampaikan adalah gengsi, ya kan? Nah, yang pertama harus ditentukan value yang mau disampaikan itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dirancang dari mereknya, mau pakai merek apa. Yang sesuai visinya. Terus ya sesuai value-nya ya, mereknya apa. Warna desain produknya, kalau misalnya ada tempat usahanya, warna desain tempat usahanya seperti apa. Ini juga berlaku untuk perpustakaan. Nilai yang mau disampaikan itu apa. Merek mungkin bisa ada merek di perpustakaan misalnya seperti kalau di UI, saya kasih contoh di UI, dia pakai menggunakan menyebut dirinya adalah Crystal of Knowledge. Itu. Jadi bukan hanya perpustakaan Universitas Indonesia, enggak. Itu dipakai juga, tetapi dia membranding dirinya menggunakan merek Crystal of Knowledge. Atau dulu tempat saya bekerja di FISIP UI, dia tidak menyebut dirinya perpustakaan FISIP UI, tetapi bukan perpustakaan. Dia menggunakan merek Miriam Budjarjo Resource Center. Jadi membranding dirinya sebagai sumber resource center, pusat berpengetahuan. Jadi pertama menentukan value apa yang mau disampaikan, value apa yang mau dipasarkan, lalu membuat merek yang sesuai value tersebut. Memilih desainnya. Desainnya seperti apa, fontnya yang digunakan seperti apa, lalu warnanya. Karena setiap warna kan punya perbedaan nilai ya. Misalnya seperti kalau mau menyampaikan nilai-nilai atau value yang elegan, kita bisa menggunakan warna silver atau gold. Lalu misalnya kalau untuk kalau Bapak Ibu perhatikan melihat McDonald, KFC, dominasinya apa? Warna merah dan kuning. Nah, karena itu kebanyakan tempat makan pakainya warna merah dan kuning ya. Nah, itu dari brand identity. Lalu berikutnya promosinya. Promosinya gimana? Di media sosial gimana? Yang secara organik atau gratis dan juga yang secara berbayar. Itu harus sesuai dengan value dari brandnya sendiri. Jadi desain postingannya seperti apa, target pasarnya yang ditarget itu seperti apa, itu semuanya harus sesuai dengan brand value.
Kemudian tahapan berikutnya setelah dipromosikan itu dievaluasi, yang kurang diperbaiki dan harus dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Komunikasinya secara terus-menerus. Itu kenapa meskipun sekarang ada media sosial yang tempat kita beriklan itu, kalau media sosial jauh lebih murah daripada televisi, brand-brand besar tetap melakukan promosi di televisi. Seperti itu Bapak Iwan. Ada lagi Pak Iwan? Untuk sementara cukup, Pak. Terima kasih, Cukup Pak, ya. atas Oke, penjelasannya. baik. Sama-sama Pak Iwan. Lalu Ibu Ediawati, silahkan. Ya Pak, saya di sini hanya ingin sharing gitu Pak terkait tentang mix marketing dalam bentuk produk gitu ya. Nah kalau kemarin sih Pak Kadis kami itu ada punya ide gitu kan waktu dia baru masuk ke perpustakaan tuh jadi kepala dinas perpustakaan Kota Medan gitu kan. Nah, beliau itu ada menyampaikan keinginannya itu untuk membuat seperti mini cafe lah gitu di teras gitu ya di halaman gitu ya kan kalau perpustakaan Kota Medan itu kan memang di tengah-tengah kota gitu yang memang gedungnya itu bersebelahan dengan layanan publik lain itu kantor catatan sipil dan kantor kecamatan gitu kan berarti banyak masyarakat kan gitu terus juga di depan jalan lintasan itu banyak kafe-kafe gitu kan. Nah, mungkin beliau itu ya terinspirasi karena itu lewatan tempat nongkrong anak muda, anak-anak Gen Z gitu kan. Jadi biar menarik juga anak-anak itu untuk membaca itu atau berkunjung ke perpustakaan, dia ngemixkan produk terbarunya itu berbentuk kafe gitu. Tapi kemarin mungkin ya kita regulasi kita kan lebih sulit ya kalau bercampur antara kafe ke pemerintahan gitu ya. Jadi masih terpending sih sampai saat ini. Mungkin ada nggak ini sharing ke Bapak gitu, ada nggak masukan-masukan dari Bapak gitu terkait kalau kami ngemixnya membuat kafe seperti itu, idenya kayak mana untuk mengajukan ke pihak yang lebih tinggi lagi itu seperti apa gitu loh, meyakinkan mereka gitu bahwa kita itu pengen ada produk lain selain kita ya menawarkan buku layanan publik gitu ke masyarakat gitu Pak, gitu aja. Oke, baik. Ya, itu ide yang sangat bagus ya konsep seperti itu. Ya, itu tadi mungkin Ibu bisa mengacu ke peraturan mengenai PNBP ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Ibu bisa coba jalin tadi komunikasi dengan Pak Iwan ya. Itu mungkin nanti bisa sharing gimana kok bisa lolos apa untuk penyewaan ruangnya. Nah, bagaimana negosiasinya. Nah, mungkin bisa menjalin komunikasinya dengan Pak Iwan atau mungkin Pak Iwan bisa mau langsung sharing di sini atau nanti di luar forum ini, terserah silakan. Jadi nanti Ibu mungkin bisa tanya-tanya ke beliau ya, Bapak Ibu, karena yang punya pengalaman. Karena di kami pun sedang apa namanya di Pusdiklat Perpusnas pun untuk sampai saat ini kan belum pernah ada pelatihan yang seperti itu berbayar. Maka kita sedang mengusahakan ada pelatihan-pelatihan berbayar dengan skema PNBP. Nah, mungkin Ibu dengan konsep tadi adanya kafe di perpustakaan bisa coba pelajari mengenai aturan pemerintah tentang PNBP ya, Ibu ya. Atau mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada yang mau sharing terkait hal ini yang seperti apa dihadapi oleh Bu Ediawati. Belum? Oke, baik. Ya, nanti ya Ibu ya mungkin bisa dipelajari dulu peraturan tentang PNBP, prosedurnya bagaimana jika ingin. Iya, silakan. Izin Pak Rio membantu. Oh ya, Pak Alex. Ya, Membantu silakan. ya. Silakan. Itu sudah terjadi pada perpustakaan kami, cuman kami tidak tetapi bukan kami yang melakukan, artinya kami hanya memfasilitasi.
Kalau kebinaan kami ini kan perpustakaan kelurahan dan desa. Jadi perpustakaan desa atau perpustakaan kelurahan, mereka lah yang kami bina untuk membuat KP tersebut. Kalau kami di Sarawangun di SPBU bekerja sama dengan SPBU, bahkan SPBU itu mensupport, mereka memberikan tempat untuk membuat kafe literasi namanya. Bahkan SPBU tersebut mendukung tanpa ada sewa gitu kan. Nah, mungkin yang bisa dilakukan Bu Dea, mungkin dicari perda atau apanya, spek teruntukkan untuk KP tersebut, tetapi bukan Dinas Perpustakaan Kota Medan yang mengelola. Ya, supaya tidak terjadi nanti pungli lah apa segala macam yang kita memang seperti itu, regulasinya kadang-kadang di setiap daerah itu berbeda dan rumit terkadang. Kalau kita pemerintah ini yang bersifatnya profit oriented, kita tuh agak kesulitan. Jadi cara mengakalinya ya seperti itu. Mungkin Bu Dea kan punya perpustakaan binaan itu kan, yang kelurahannya gitu kan. Nah, pakai nama mereka, suruh mereka buka kafe di sana gitu loh. Nah, terkait nanti sewa menyewa dengan kantor, itu mungkin Bu Dea ya yang lebih tahu aturannya gimana di situ. Artinya kita pakai tangan orang lain gitu loh. Artinya dengan dibukanya kafe, perpustakaan desa atau kelurahan kita berkegiatan, sementara perpustakaan kota kita pun terbantu dengan banyaknya anak-anak yang Bu Dea bilang tadi yang Gen Z datang, mungkin mereka sekali belum tertarik, dua kali belum tertarik, yang ketiga keempat mungkin tertarik. Apa sih di dalam ruangannya Bu Dea itu? Oh, buku-buku toh. Oh, ada fasilitas wifi gratis toh. Oh, ada fasilitas kita bisa browsing cari tugas gratis toh di dalam. Nah, saya rasa seperti itulah bentuk-bentuk promosi yang bisa dilakukan dan alhamdulillah sudah kami lakukan di Sarawangun. Terima kasih Pak dan Iya, Ibu Dea. terima kasih Pak Jadi Alex. ini Pak Alex, kalau kan itu kafenya literasi ya, berarti Ya. kan ada yang berbentuk buku ya, berarti ya Ya, fisiknya betul, ada ya. betul, Nah, betul. buku yang dari itu Pak Alex pinjam pakaikan ke mereka kah? Kan mereka itu pihak ketiga gitu jadinya ya kan, seperti itu maksudnya binaan kelurahan gitu. Berarti Ya. atau di kelurahan itu sendiri memang ada punya buku sendiri. Gimana itu? Kalau kami desa dan kelurahan, mereka memang sudah punya buku tersendiri yang mana begitu dibentuknya Dinas Perpustakaan ini di tahun 2007, kami sudah menghibahkan ada minimal itu sekitar 500 eksemplar buku. Jadi untuk masalah buku, mereka tidak kesulitan lagi. Kenapa? Karena perpustakaan desa dan kelurahan, mereka sudah memiliki buku tersendiri. Nah, cuman nanti kita kita restorasi gitu kan, atau kita apabila buku itu sudah terlalu lama, mungkin sudah terbaca semua, mungkin mereka bisa mengajukan surat ke Dinas Perpustakaan Kabupaten atau Kota untuk ditukar gitu, pinjam pakai. Tapi pada dasarnya mereka sudah punya modal. Kami mempunyai 142 desa, perpustakaan desa dan kelurahan itu sebanyak 142, dan rata-rata bukan hampir semuanya mereka sudah memiliki buku semua yang kami hibahkan dari awal pembentukan mereka gitu. Jadi kalau masalah buku itu saya rasa kalau kami gitu kan itu tidak ada kesulitan lagi. Tinggal kita mendesain tempat. Misal tempat itu cuma 3x4 ya, 1x1-nya yaitu untuk spek buku karena namanya juga KP literasi gitu kan. Nah, itu speknya untuk buku. Nah, tempat duduknya kita desain lah di situ, sambil duduk sambil ini mereka bisa sambil baca-baca, mereka bisa sambil pesan kopi. Kenapa? Karena ya tujuan dari perpustakaan itu tempat rekreasi tadi gitu kan. Bisa ibu sempilkan dengan wifi gratis apa segala macam gitu kan. Mungkin itu aja Bu. Mungkin ada lagi Bu? Ya kalau kami juga di kelurahan itu kami sudah rata-rata menghibahkan buku, dan setiap kelurahan yang ada di Kota Medan itu, kalau kami kan nggak ada desa ya, kelurahan terus udah memang rata-rata punya perpustakaan gitu kan. Nah, terkait untuk yang seperti tadi kan Pak Alek kan ada ke SPBU gitu kan. Ya. Itu kan berarti di salah satu kelurahan ya, salah satu desa gitu ya. Nah,
berarti terbagi dong. Misalnya gini, perpustakaan kelurahan binaan Pak Alek itu kan memang ada buku nih. Nah, berarti kan di mereka yang menaruhkan di apa tadi ya, di kafe literasinya yang di SPBU yang Pak Alek bilang tadi, seperti itu saya maksud. Oh, enggak, artinya begini Bu, mereka tetap kelurahan itu kan namanya itu Desa Sungai Gedang. Artinya mereka bertransformasi, mereka bertukar tempat. Tadinya perpustakaan Desa Sungai Gedang itu adalah di Balai Desa, dikarenakan ada kerjasama difasilitasi oleh SPBU tadi. Nah, mereka menamai diri mereka menjadi KP Literasi. Tetapi di dalam bagan struktur induk mereka tetap di bawah Kelurahan Sungai Gedang, di bawah Desa Sungai Gedang, gitu loh. Artinya tempat mereka yang tadinya di Balai Desa, mereka pindahkan ke SPBU. Mungkin itu juga yang bisa Ibu lakukan. Mungkin di Kelurahan Apel di Kota Medan, mereka pindahkan ke Dinas Perpustakaan Kota Medan, tapi kita desain namanya gitu loh. Artinya struktur organisasinya ya tetap milik kelurahan gitu loh. Cuman tempat mereka berpindahlah ke depan atau di dalam perpustakaan Kota Medan yang tadi Ibu bilang tempatnya strategis di pinggir jalan segala macam gitu loh. Oh iya, iya. Makasih Pak Alek atas Oke, sama-sama Bu sharingnya. Dea. Oke, baik. Bagaimana Bu Ediawati? Ya bisa juga sih Pak menginspirasi juga terkait juga kita kan kebetulan punya perpustakaan itu di taman. Nah mungkin seperti yang Pak Alek bilang gitu loh. Jadi transformasi perpustakaan kita itu memang ada sih di taman. Nah di taman itu tamannya sangat luas dan itu pun ada seperti pojok-pojok yang seperti kita bisa taruh food sih kayaknya bisa jadi sih seperti itu gitu beridenya. Jadi nggak mesti yang di kalau taman itu juga kita itu di tengah-tengah kota tamannya dan tepat strategis karena pas di depan rumah gubernur itu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di situ sih. Jadi ada terinspirasi. Kalau misalnya tidak memungkinkan di kantor ya, kalau di kantor itu kan seperti susah ya terkait sama saya bilang tadi regulasinya gitu karena layanan publik soalnya itu ikon kita tuh layanan publik gitu loh. Ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ediawati dan Pak Alex. Oke, kita lanjut ke Ibu Umi. Silahkan Ibu Umi. Siap, terima kasih Pak. Ini agak sedikit berisik karena lagi ada di luar. Mohon izin. Saya mau ini aja sih Pak, sharing terkait kegiatan kami yang ada di perpustakaan. Perkenalkan dulu, saya Umi Pak dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kalau kami tuh ada kendalanya tuh begini Pak, untuk promosi ini kan adanya di media sosial ya yang kami lakukan tuh. Kami punya YouTube, Instagram, dan juga Penspad. Nah, salah satunya ini termasuk saya juga yang pegang nih. Nah, kendalanya itu kami tuh kekurangan tenaga gitu Pak. Jadi kadang-kadang lupa mau promosi gitu kan Pak. Kadang-kadang pas lagi mungkin event ya oke lah ingat kayak gitu. Jadi ada pernah satu saat tuh mau membuat tim untuk promosi ini agar tidak terlupakan gitu, membuat konten. Nah, ya Kak, tapi karena itu tadi Pak, balik lagi orangnya ini nggak terlalu banyak gitu untuk membuat konten-konten tersebut. Malah kadang-kadang saya itu kalau misalnya dari layanan sudah mengupload di YouTube-nya gitu. Mereka kan punya UKAS tuh. Kemarin tuh jadi salah satu inovasi juga dari perpustakaan kami. Nah, jadi kadang itu aja yang saya ambil untuk saya posting lagi di di Penspad kayak gitu Pak. Nah, mungkin siapa tahu dari sharing ini bisa ada semacam jalan buat kami bagaimana mengatasi itu. Terima kasih Pak, mungkin itu aja. Iya, berarti permasalahan dalam hal pengelolaan media sosial untuk sarana promosi ya Ibu. Kalau boleh tahu untuk selama satu ini, lagi Pak, ya, Ibu. untuk media sosial ini kan kayak sekarang ini kan kayak YouTube, Penspad, kayak Instagram sendiri atau Facebook, bahkan juga kalau promosi kayak di TikTok itu kan itu bisa menghasilkan ada penghasilan kayak gitu. Nah itu
gimana gitu ya, kan katanya nggak boleh nih kita, karena kan memang akun-akun tersebut walaupun punya perpustakaan tapi pasti yang mengelola itu dari seperti kami ini gitu loh, pribadi gitu, kayak Penspet itu memang punya perpustakaan umum, tapi awalnya itu dari Facebook saya kayak gitu untuk membuat halaman kayak gitu Pak. Nah itu, makasih Pak, itu aja. Oke, baik. Jadi kalau boleh tahu selama ini yang diposting itu apakah hanya seputar kegiatan atau bukan, Bu? Atau bisa yang lain juga atau hanya kegiatan aja? Dari untuk apa di Facebook itu termasuk juga apa Facebook apa segala macam, Instagram kadang ketika ada jam tutup layanan tutup itu kami juga tampilkan, ketika ada kegiatan kami juga tampilkan. Yang terakhir kemarin tuh karena kami ada pensi gitu kan Pak, dapat tugas pentas seni, kami tampilkan sebagai mencari sasaran lah istilahnya, mencari sasaran untuk memperoleh kunjungan di perpustakaan seperti itu supaya mereka melihat. Seperti itu sih Pak. Iya, berarti postingannya masih berdasarkan event ya. Ya, entah tadi kegiatan atau misalnya ada jam buka tutup seperti itu. Sebenarnya untuk promosi itu sebaiknya tidak didominasi dengan hanya postingan-postingan terkait kegiatan. Jadi jadi di mata pemustaka atau di mata audiens, jadinya hanya seperti melihat laporan kegiatan, Ibu, Bapak. Jadi ada baiknya postingan di media sosial itu adalah postingan-postingan yang memiliki nilai manfaat. Jadi misalnya ada kita bisa memposting tips, misalnya tips bercocok tanam, misalnya seperti itu, atau tips urban farming. Tapi di captionnya bisa dimasukkan informasi bahwa tips ini diambil dari koleksi buku yang ada di perpustakaan, seperti itu. Judulnya ini, nah itu bisa. Karena dengan begitu kita jadi memposisikan diri kita dari sudut pandang pemustaka. Apa sih postingan ini manfaatnya bagi pemustaka itu apa? Selalu memakai mindset itu. Ketika kita memposting sesuatu di media sosial, apa sih manfaatnya bagi pemustaka? Apa sih manfaatnya bagi? Jadi apakah kita bukannya tidak boleh memposting kegiatan, itu boleh karena sebagai satu untuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat bahwa nih perpustakaan sudah punya kegiatan ini. Yang kedua juga menunjukkan kita tuh punya kegiatan apa saja, itu bisa dilihat dari media sosial. Tetapi yang paling penting itu adalah apa sih manfaatnya dari sisi pemustaka. Lalu terkendala masalah pengelolaan tadi ya, kita bisa dengan kita banyak memposting tentang manfaat, kita bisa buat semacam konten bank atau bank konten. Jadi kita buat dulu kontennya banyak-banyak nih. Bagus. Sebentar. Jadi kontennya kita buat dulu nih banyak, ketika kita sempat kita buat dulu banyak nih. Untuk Facebook misal, untuk fanpage, untuk Instagram. Lalu kita upload, tetapi jangan langsung dipublish, tapi di schedule, dijadwalkan. Kan biasa kalau YouTube juga bisa kan, berdasarkan jadwal fanpage segala macam, Instagram juga bisa kan menjadwalkan postingan. Jadi ketika kita tidak sempat, kita sudah tenang, udah terupload. Dan untuk frekuensinya tidak harus setiap hari, tetapi yang penting rutin di waktu yang kurang lebih sama, misalnya setiap hari Senin kah, seperti itu, atau 2 minggu sekali, tidak masalah. Itu tidak masalah ya. Lalu kemudian ini terkait AdSense ya, Ibu ya, mungkin yang ditanyakan AdSense tadi yang bisa. Untuk saat ini
belum ada aturan kita tidak bisa mendapatkan AdSense, Ibu. Peraturan pemerintahnya belum ada, bahkan Kementerian Keuangan belum mengatur sampai ke situ. Jadi masih bisa dimungkinkan untuk AdSense. Seperti itu. Yang penting disepakati saja di antara pengelola medsosnya, karena ini kan mengelolanya bareng-bareng nih. Lalu seperti fanpage tadi, yang buat memang akunnya Ibu, tetapi setahu saya fanpage bisa ditambahkan adminnya ya, untuk beberapa orang. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun mau diaktifkan AdSense-nya, karena selama aturannya masih diperbolehkan, saya rasa tidak masalah. Dan misalnya keuntungannya di sebagian untuk ke perpustakaan mungkin untuk tambahan operasional atau mungkin untuk pengembangan yang lain, dan mungkin sebagian untuk si tenaga yang mengelola medsos juga masih etis saja sih menurut saya. Demikian Bu Umi. Ada lagi mungkin? Baik, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke spesifik ke dalam, mulai ke tadi masih sebelum ini pembahasannya masih global ya, masih dalam konsep pemasaran. Sekarang mulai masuk ke promosinya. Nah, tahapan pertama ketika kita mau melakukan promosi adalah kita harus mengenali dulu siapa target kita. Kita lihat dari sisi demografinya. Misalnya pendidikannya apa, lalu gendernya, umurnya. Apalagi kalau di sini mungkin banyak dari perpustakaan umum ya. Itu kita bisa demografinya kan dari bayi sampai lansia ya. Jadi bisa kita data dulu nih, kira-kira tidak harus spesifik setiap anggota perpustakaan, tetapi bisa juga secara global saja, secara garis besar. Kemudian kita petakan lagi aspek psikologis mereka. Masalah-masalah yang kira-kira mereka hadapi apa, yang tentunya bisa kita dapatkan, bisa berikan solusinya. Misalnya kalau di perpustakaan perguruan tinggi, masalahnya adalah bagaimana mendapatkan sumber literatur. Nah, perpustakaan kan punya tuh solusi tentang itu. Lalu minat mereka itu apa sih? Lalu goal mereka itu apa? Seperti itu. Lalu cara dapetin datanya gimana? Kita bisa survei, menyebarkan kuesioner. Lalu juga kita bisa wawancara, iseng-iseng wawancara pustaka yang misalnya sedang santai. Kemudian dari data-data pemustaka, dari data keanggotaannya ya, kita bisa lihat mereka kan kalau data member itu atau anggota atau pemustaka, jadi anggota perpustakaan kan mengisi data diri. Kita bisa ambil dari situ, kita juga bisa lihat historisnya dia, berapa kali frekuensi dia ke perpustakaan, buku apa saja yang dia pinjam, seperti itu. Lalu kita juga bisa dengan ilmu kira-kira nih perpustakaan, kan kalau Bapak Ibu sudah lama di perpustakaan mungkin sudah bisa memetakan sendiri ya, kira-kira demografi dan aspek psikologis pemustaka saya itu seperti ini. Atau bisa juga brainstorming dengan memanfaatkan bantuan kecerdasan buatan seperti ChatGPT misalnya. Itu juga bisa. Nah, berikutnya setelah kita mengenali siapa pemustaka kita, kita juga bisa menanyakan pertanyaan lanjutan, yaitu apa produk dan layanan saya, kelebihan dan kekurangannya apa, apakah memang sesuai dengan mereka, dengan kebutuhan dan keinginan mereka atau tidak. Setelah kalau kita kira-kira sudah tahu nih apa sih produk dan layanan kita, fasilitas kita apa, kita sudah benar-benar mengenali langkah. Tadi kan itu untuk kepentingan promosi ya. Jadi mengenali siapa pemustaka kita, langkah dalam promosi pertama-tama adalah mengenali siapa pemustaka kita, lalu kita mengenali
apa produk dan layanan kita. Yang ketiga adalah kita perlu menentukan media promosi yang tepat untuk pemustaka kita. Karena tidak semua media promosi, kita tidak perlu melakukan promosi di semua media, tetapi kita perlu memilih media promosi yang tepat untuk promosi kita. Nah, saya akan menjelaskan beberapa media promosi yang memang yang bisa dilakukan untuk kita mempromosikan tentang baik produk atau layanan perpustakaan. Yang pertama adalah media promosi konvensional. Ini terdiri dari media cetak, luar ruang, dan penyiaran. Media cetak itu seperti apa? Media cetak itu intinya adalah media promosi yang sifatnya dicetak, seperti brosur, leaflet, majalah, atau buklet. Kemudian untuk media luar ruang itu yang dia sifatnya cukup besar, tetapi berada di luar ruangan. Seperti ini nih sekarang kan mau pilkada ya. Nah biasanya sudah mulai banyak kan poster-poster, spanduk-spanduk untuk mempromosikan calon kepala daerah. Baliho juga termasuk di sana. Lalu media penyiaran ini adalah media promosi yang cukup mahal ya biayanya, itu televisi dan juga radio. Tetapi untuk daya jangkaunya sangat luas. Media promosi berikutnya tadi kan konvensional, sekarang yang digital. Digital itu ada media seperti email marketing. Nah, di sini Bapak Ibu suka kan menerima email dari misalnya dari Shopee atau Gojek ya. Nah, itu mereka menggunakan media promosi berupa email. Dan email marketing ini cukup efektif dan salah satu yang paling murah ya. Untuk pelaksanaannya. Dan kenapa email marketing ini cukup efektif? Karena biasanya memang satu orang kadang punya beberapa email, tetapi jarang sekali email itu diganti. Biasanya apalagi yang punya smartphone, di era smartphone sekarang kan biasanya pakai untuk akunnya itu aja. Untuk istilah ketika baru membeli smartphone misalnya. Lalu yang berikutnya, media berikutnya adalah web banner. Nah, ini biasanya ada di situs-situs berita kebanyakan ya. Kalau buka detik.com misalnya, itu banyak sekali kita dihujani oleh web banner. Notifikasi aplikasi di era smartphone seperti sekarang, umumnya aplikasi itu kalau notifnya tidak dimatikan, biasanya akan memberikan notifikasi-notifikasi. Dan banyak juga notifikasi-notifikasi berupa promo. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya aplikasi Gojek misalnya biasanya suka ada tuh muncul notifikasi-notifikasi promo. Kemudian media sosial. Media sosial ini juga dijadikan sebagai media promosi, baik yang berbayar maupun organik atau gratis. Lalu aplikasi percakapan. Aplikasi percakapan seperti WhatsApp juga mulai banyak juga yang menggunakan sebagai sarana promosi. Ada yang kita tahu ada nomor tidak dikenal mengirim pesan WhatsApp, taunya dia melakukan promosi. Bisa juga melalui status atau di grup-grup. Nah, suka ada nih kan Bapak Ibu yang punya grup tiba-tiba ada aja yang jualan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, belum ya. Nah, untuk melakukan promosi kan tadi satu kita perlu mengenali siapa pemustaka kita, yang kedua kita mengenali produk dan layanan apa, lalu yang ketiga kita memilih media promosi mana yang kita akan ambil atau gunakan untuk promosi. Setelah medianya ditentukan, kita lalu membuat teksnya ya, copywriting-nya. Jadi copywriting bisa diartikan sebagai teks pada promosi, teks iklan. Jadi untuk membuat sebuah promosi, teksnya itu sebenarnya nggak bisa salah-salah. Ada formula-formula tertentu, dan ini dipelajari dalam ilmu yang namanya copywriting.
sedangkan untuk pelakunya disebut copywriter. Tadi anatomi copywriting. Sudah sedikit dijelaskan bahwa anatomi copywriting itu terdiri dari heading, body, dan call to action. Heading ini bisa dikatakan sebagai iklannya iklan. Jadi heading itu sangat penting. Fungsinya heading adalah untuk menarik orang melihat atau membaca iklan kita atau promosi kita. Jadi bukan penawaran kita, bukan penjelasan tentang penawaran kita. Jadi heading itu yang memang benar-benar menarik, tapi terkait dengan tentu saja penawaran kita. Baru informasi tentang penawaran kita, informasi lebih detailnya ada di body. Nah, call to action adalah tadi ajakan untuk melakukan sesuatu. Kalau di perpustakaan misalnya ajakan untuk datang, ajakan untuk baca buku, ajakan untuk misalnya menjadi anggota, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke salah satu formula copywriting yang cukup banyak digunakan, yaitu formula PAS ya, Problem, Agitate, Solution atau SOLVE. Jadi di dalam satu iklan itu atau satu promosi, dia pertama-tama menampilkan apa sih problem yang dihadapi oleh target market kita. Problem apa yang dihadapi oleh pemustaka kita. Agitate itu seperti memperbesar permasalahan tersebut. Baru di akhirnya kita berikan solusi dari problem itu. Nah, ini contoh dari penerapan formula copywriting pada promosi dengan formula PAS tadi pada promosi. Yang pertama, ini sebagai problem, mengungkapkan problem, dan juga berfungsi sebagai headline juga. Jadi formula tersebut memang sesuai dengan anatominya ya. Jadi pertama mengungkapkan mengungkapkan problem yang juga berfungsi sebagai heading, yaitu sulit untuk menyelesaikan tulisan. Nah, contoh ini sebagai problem. Lalu setelah misalnya orang-orang kan tertarik nih, lalu mereka kan otomatis membaca keseluruhan promosi nih. Nah, di sini bodinya, di sini ditulis bodinya yaitu deadline sudah mepet, tulisan belum selesai, tulisan nggak kemana-mana, tulisan tidak berkembang. Nih kalau di formulanya, ini formula agitate. Jadi problem agitate. Memperbesar atau merinci masalah ini. Memperinci masalah atau memperinci problemnya. Lalu masuk berikutnya adalah solution, dan secara anatomi solution itu bisa dijadikan call to action, bagian call to action. Jadi solusi yang ditawarkan atau sebagai bentuk call to action adalah ikuti pelatihan creative writing. Nah, solusinya ini adalah mengikuti pelatihan creative writing. Di sini akan diadakan tanggal ini, lalu pendaftarannya bagaimana. Nah, ini contoh penerapan materi iklan atau materi promosi dengan format PAS ya, Problem, Agitate, Solution. Nah, setelah tadi sudah tahu siapa pemustaka kita sudah tahu layanannya apa, produknya apa, lalu kita sudah menentukan medianya apa, lalu kita buat copywriting-nya, baru kemudian kita buatlah kontennya, desain kontennya. Jadi sudah ada teksnya, lalu kira-kira desainnya seperti apa. Nah, untuk membuat desain tersebut, kita bisa menggunakan alat bantu atau aplikasi seperti Canva, Adobe Family, atau CapCut. Canva ini lebih cocok untuk mendesain bisa gambar-gambar yang relatif statis ya, bukan video. Kalau memang Canva bisa untuk membuat video, tetapi agak kurang nyaman. Untuk fitur-fiturnya belum terlalu lengkap seperti yang lain. CapCut itu cukup ringan kalau kita membuat promosi dalam bentuk video.
dan gratis juga walaupun semakin terbatas ya sekarang untuk penggunaan aplikasi CapCut. Lalu Adobe Family yang paling banyak digunakan karena memang kualitasnya tetapi juga dengan harga yang cukup mahal. Dari tadi mengenali pemustaka, mengenali produk, membuat copywriting, lalu juga pembuatan desain, itu menghasilkan satu buah promosi ya, sebuah promosi. Nah, berikutnya kita promosi itu mau kita promosikan dengan cara apa? Dengan cara apa? Nah, di sini kita masuk ke dalam strategi promosinya. Strategi dalam melakukan promosi bisa dengan dua cara, yaitu dengan organik atau gratis dan juga berbayar. Organik misalnya kita hanya posting-posting di media sosial tanpa mengeluarkan bayaran sama sekali. Kalau berbayar, kita bisa membayar membayar ke Facebook, membayar ke Instagram untuk dipromosikan konten kita. Kelebihan dari organik adalah dia gratis tentunya. Tetapi masalahnya dia cukup terbatas, jangkauannya tidak terlalu luas. Dan sebagian besar jangkauannya pun hanya ke orang-orang yang dalam circle kita. Artinya kalau di Facebook hanya friends mungkin sebagian besar ke friends atau kalau di Instagram ke followers kita ya, kalau di YouTube ke subscriber kita. Meskipun algoritma media sosial sekarang juga memungkinkan ya postingan kita juga dilihat oleh orang yang tidak di dalam circle kita selama minat kita masih sesuai dengan postingan tersebut. Tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa melakukan cara yang berbayar. Dia memang kekurangannya harus bayar, tetapi kelebihannya kita bisa lebih menargetkan siapa yang akan kita promosikan. Kita mempromosi ke siapa? Misalnya, kita cuma mau promosi ke yang handphonenya Android, itu bisa. Kita mau mempromosikan yang misalnya radius 1 km dari perpustakaan, itu bisa. Kita mau mempromosikan, misalnya kita mau membuat acara tentang tips lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri, otomatis kan kayak anak SMA. Kita bisa batasi promosi ini hanya ditujukan muncul di beranda media sosial anak-anak SMA. Itu bisa. Kelebihan lain adalah dari kita bisa mendapatkan data dari promosi yang sudah kita lakukan. Misalnya dari jangkauan dari promosi yang sudah kita lakukan, berapa sih jangkauannya, berapa orang, berapa akun yang berapa akun yang dijangkau, lalu berapa orang yang buka, berapa orang misalnya yang mengklik, itu bisa kelihatan. Sumbernya dari mana, apakah dari website atau dari mana, itu seperti itu bisa. Jadi itu kelebihan dari berbayar dibandingkan dengan organik. Tetapi kalau organik sifatnya memang dia lebih lambat ya pertumbuhannya, tetapi bisa lebih long lasting sifatnya, lebih lama. Kalau berbayar sifatnya dia selama kita punya uang, selama ada dananya, kita masih bisa terus berpromosi dengan cara berbayar. Kemudian untuk harganya sendiri itu tergantung medianya. Kalau misalnya melalui TikTok Ads atau Meta Ads itu 50.000 atau 100.000 per hari pun iklan kita bisa menjangkau sampai ribuan orang. Oke, kita berikutnya adalah bagaimana kita melakukan perencanaan program promosi. Yang pertama adalah kita perlu melakukan analisa dulu. Analisa tadi dengan menganalisa siapa pemustaka kita, produk dan layanan apa yang kita punya, kemudian kita rencanakan juga di mana medianya, kemudian media promosinya. Lalu kita terapkan, artinya kita buatlah buat
materi promosi tersebut. Kita buat copywritingnya, kita desain, lalu kita eksekusi tadi sesuai dengan rencana di media apa akan kita promosikan. Lalu kita lakukan evaluasi, apa sih yang kendala selama ini, lalu kenapa misalnya kalau tercapai karena apa, apakah ada yang masih bisa ditingkatkan, kalau belum tercapai targetnya itu kenapa, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya akan memberikan tugas ya Bapak Ibu ya. Sisa waktunya sampai 13.45 Bapak Ibu bisa mengerjakan penugasan juga tes formatif. Tugasnya ini sudah saya share di LDK ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak ini ya, Haryo, ya Ibu Umi. untuk tugas itu ada saya lihat juga yang tes formatif dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Itu kan kami kan waktu itu tanggal 13 itu memang belum error LDK, tapi kan kami ngerjakan tugas yang lain. Jadi karena ngelihat tanggal 17 tuh akhirnya kami belum kerjakan. Ternyata setelah tanggal 13 tuh error tuh LDK-nya. Itu gimana tuh, Pak? Bentar, saya Ada tugas coba. mandiri. Iya ya. Ini dia. Ini ya. Iya betul Pak. Ini ya. Oke. Teman-teman yang belum mengerjakan dikarenakan kendala di LDK-nya Pak. Kalau Bapak Oke. dan berbagi Baik. untuk kembali membuka LDK-nya Pak. Untuk ini saya akan buka sampai nanti sore jam 7 ya, Ibu Bapak ya. Untuk Iya, yang Pak. tugas Terima kasih. mandiri akan saya buka sampai nanti sore jam 7. Lalu ini untuk penugasan Nah, ini penugasannya untuk hari ini. Bapak Ibu, ini tugasnya adalah Bapak Ibu membuat sebuah materi promosi perpustakaan, boleh poster, boleh desain untuk postingan Instagram, tidak harus di-post. Boleh atau berupa video. Nanti Bapak Ibu bisa upload ya di sini. Khusus untuk video, misalnya Bapak Ibu mau membuat materi promosi berupa video, cukup berikan linknya saja, seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya, due date-nya hari ini jam 7 malam, tapi kalau cut off-nya itu yang benar-benar tidak bisa mengumpulkan lagi itu adalah sampai besok jam 5 pagi. Jadi setelah jam 7 masih bisa ngumpulin, ditunggu sampai pukul 5 pagi. Ada pertanyaan mengenai penugasan Bapak Ibu? Terus ini ada satu lagi tugas Pak Haryo yang 10 pertanyaan. Cuman kok karena saya mengerjakan mungkin di HP ini ya. Udah selesai, ini mau finish tuh nggak bisa-bisa ya? Jaringan atau gimana ini? Yang ini ya, yang tes formatif ini. Iya, tes formatif. Harusnya sih nggak ada masalah ya Ibu ya. Ini tadi baru dibuka tadi jam 10, ditutupnya besok jam 11 malam. Harusnya sih nggak ada masalah. Nanti kalau dicoba lagi saja atau yang lain, kalau yang lain punya masalah yang sama, bisa menghubungi PIC-nya, nanti PIC-nya akan menghubungi saya. Tetapi kalau memang yang lain tidak punya masalah yang sama, ada kemungkinan bisa jadi jaringannya Ibu. Sepertinya jaringannya Bu Umi itu. Berarti pada intinya Bapak memberikan kami tiga tugas dalam mata Ya, betul. Pak ya. Betul. 2 pilihan ganda, 1 pembuatan poster atau video, Pak ya. Ya, betul. Ya, kami tunggu pembukaan
pembukaannya, Pak. Pembukaan. Oke. Pak, izin Ya, ya. posternya itu yang promosinya itu 2 ya? Satu aja Ibu, membuat satu promosi aja. Oh, dalam bentuk poster ataupun video ya? Iya, pilih saja salah satu yang mudahnya saja. Tadi satu lagi apa, Pak? Sebentar. Satu lagi postingan Instagram Ibu. Bisa Oh, juga. Bentuknya terus? macam-macam. Oh, itu berarti atau ya, Pak ya? Iya, atau. Oh, berarti Pak Alek kan kok 3 tadi kata Pak Alek kan cuma 2 berarti, Pak. Lu, Bu Dea. Formatifnya Bu, 2. Formatifnya 1, Bu Dea. Iya, Kemudian yang pertama sekali itu tugas mandiri. Itu kan di saat itu kan LDK sedang bermasalah, Bu Dea. Makanya kami mohon kebaikan Pak Hati Pak Aryo untuk membuka kembali linknya. Alhamdulillah tadi disetujui sama beliau sampai pukul 7 ya Pak ya. Iya, betul. Itu jadi tugasnya 3, Bu Dea. Gitu. Oh, tugas mandiri yang pertama dulu ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau Ibu sudah mengerjakan, ya mungkin tidak perlu lagi. Gitu. Kita mau minta tambah lagi tuh Pak Alek Bu dia tuh. Oh, kalau mau minta tambah tugas lagi ya nanti Japri lah minta tugas sama saya lah nanti. Lain tugasnya tuh Pak Alek ya. Oke, terima kasih Pak Aryo. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu seputar penugasan. Setelah nanti selesai dari Zoom, saya akan membuka penugasan mandiri. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kita coba cek sebentar. Oh iya, kalau kirim Ya, video Pak Haryo berapa lama durasinya atau minimal berapa? Bebas kalau aja. bebas aja. Tapi berupa link saja yang dikumpulkan ya, Bapak. Misalnya linknya ditulis di copy paste di Word, lalu diupload Word-nya. Iya, boleh lah. Siapa tahu ada durasinya harus minimal berapa jam Enggak. gitu. Ya, udah buat dia itu aja buat dia. Bisa ya. Durasinya jangan terlalu lama lah Pak, kasihan nanti kalau terlalu lama durasinya. Enggak. Iya, itu yang tugas diupload itu promosi perpustakaan ya Bapak Ibu ya, jangan promosi yang lain. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ini soal dari pertanyaannya suka luar. Kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya untuk sesi Zoom ini. Nanti sisa jamnya silakan manfaatkan Bapak Ibu untuk pengerjaan tugasnya dan juga tes formatif. Juga tes formatif yang untuk belajar mandiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan keaktifannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Saya N ya Bapak Ibu ya, Zoom-nya Mungkin ya. Pak Aryo sebentar Oh Pak. iya, iya. Ya, kenapa Pak Berarti Alek? setelah ini Pak Aryo tidak masuk kelas lagi ya, cukup kami yang mengerjakan tugas. Ya, mandiri masing-masing. Oke, iya, Oke, terima ya. kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya N ya Bapak Ibu ya, Ya, Zoom-nya. assalamualaikum. Terima kasih Pak Aryo. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.